Ustadz ketemu sekali dengan seorang siswa SMA dia. Ustadz lagi kebetulan duduk di warung makan ketupat. Belum dikasih jajan sama ibunya. Datang-datang ini anak ke tempat ibunya, akatonyo, mak, mau belanja den? Anaknya tuh nak, anak-anakmu itu anak kurang ajar. Ndak lunak gigi daripada lidah. Awak memintaku anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan pesantren Ramadan kita di Masjid Ikhwanul Muhajirin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita hadiahkan kepada arwah pimpinan umat Islam, Ani Sayyidil Mursalin Mustafa Muhammad, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru pembimbing dari tingkat SLTA sederajat, teristimewa yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, calon generasi baru siswa-siswi SMP sederajat, umum hadirin wal hadirat yang insya Allah semua kita dirahmati oleh Allah. Baik, pagi hari ini Ustadz diminta kembali untuk mengasih materi. Materinya apa? Anak baik itu keren. Mau jadi anak baik? Cuma dua, anak baik dan anak jahat. Anak yang soleh dan anak yang solehot. Betul. Ya, tentu sebagai manusia yang normal, manusia yang apa? Normal, kita ingin menjadi anak yang baik. Ya, maka kalau kita sudah menjadi anak yang baik, itulah anak yang keren. Itu anak yang apa? Keren. Jadi keren itu bukan soal gaya, tapi apa? Akhlak. Kalau keren karena kaya, kalah kita dengan orang-orang kaya, nah, yang bisa setiap waktu, setiap hari tukar pakaian, beli ke mall, harganya mahal, kemudian dipakai. Lah kita yang orang biasa bagaimana? Tidak adil. Maka ya, anak yang keren itu apa? Anak yang baik, anak yang solehah. Insya Allah, maka ini 1 jam ke depan Ustadz akan menyampaikan materi ini dengan catatan Ananda bisa tertib selama kegiatan. Bisa? Oke, nama Ustadz sudah ada di sana ya. Kita lanjut. Apa tujuan pembelajaran kita? Nih, kita akan mengajarkan pentingnya akhlak kepada orang tua dan guru. Punya orang tua? Mohon maaf, mungkin sudah ada, mungkin orang tuanya meninggal. Ada? Siapa yang yatim? Angkat tangannya. Ada enggak? Enggak ada ya? Oh ada. Ada yang piatu. Kalau piatu ibunya sudah meninggal, ada? Ada, enggak ada ya? Oke. Beruntung Ananda yang masih mempunyai kedua orang tua. Kenapa? Full kasih sayang. Ada dari ayahnya, ada juga dari ibunya. Anak Ustadz juga punya anak. Anak Ustadz piatu. Ibunya meninggal.
umur 3 tahun. Sekarang sudah umur 9 tahun. Ya. Sangat butuh kasih sayang. Nah, yang kedua, mendorong siswa untuk menerapkan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena Ananda tentunya lebih banyak bersama orang tua daripada bersama guru. Meskipun banyak bersama dengan orang tua, tapi juga Ananda akan bersama dengan guru. Halo? Berapa jam Ananda di sekolahnya? Sampai jam berapa sekolah? Sampai jam 12. Jam sampai full day berarti? Oh. Dan lanjut yang ketiga, mengembangkan kesadaran siswa tentang peran orang tua dan guru dalam pendidikan dan pengembangan karakter. Ini tujuan pendidikan kita. Kita lanjut. Nah, ada ice breaking ya, tapi bukan tanya jawab. Ananda dengarkan instruksi Ustaz. Kalau Ustaz bilang ayah, pegang kepalanya. Satu aja. Kalau Ustaz bilang ibu, pegang dadanya. Kalau Ustaz bilang kakak, genggam tangan kanannya. Coba. Kalau Ustaz bilang adik, genggam tangan kirinya. Bisa? Oke, Ustaz pengen latih kefokusannya. Coba dengarkan Ustaz. Ayah, belum serentak. Turunkan lagi tangannya. Ayah, ibu, kakak, adik, ayah, ibu, kakak, adik. Bisa ya? Ustaz balik bisa nggak? Coba. Adik, kakak, ayah, ibu, adik, kakak, ibu, ayah. Bisa ya? Ustaz acak bisa nggak? Yakin? Ibu, ayah, ibu, adik, kakak, ibu, ayah, adik, kakak, 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 ibu, adik, ayah. Takbir. Luar biasa. Baik, udah fokus ya. Sekarang Ustadz pengen tanya, siapa tokoh paling keren menurut kalian? Siapa yang mau jawab? Kalau calon-calon yang bakal jadi orang keren itu tidak semua ngomong, tapi unjuk tangan. Siapa yang berani? Siapa tokoh yang paling keren menurut Ananda? Tunjuk tangan lah, nak. Siapa? Ayah, siapa nak? Hah? Ayah Ustadz, luar biasa. Ayahnya maksudnya bukan ayah Ustadz. Ya. Siapa lagi tokoh yang paling keren? Ibu. Bagus ya. Siapa lagi yang paling keren? Hah? Guru. Siapa lagi? Muhammad. Nabi Muhammad, luar biasa. Takbir. Kalau Ustadz dengar dari jawabannya, super. Ustadz kira Ananda akan menjawab orang yang paling keren itu Atta Halilintar misalnya. Kenapa Ustadz? Karena dia YouTuber, orang kaya. Mungkin jawabannya juga Ronaldo. Kenapa? Bintang sepak bola. Atau mungkin yang ceweknya bilang K-pop, artis K-pop. Ternyata enggak, yang dijawab ayah, ibu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, benar. Halo, kakak,
kakak, adik, ibu. Ananda, benar sekali apa yang Ananda sebutkan. Karena kalau yang tadi Ustadz sebutkan itu sifatnya cuman sementara. K-pop itu misalnya, artis K-pop itu cuma sementara, akan ada nanti generasi berikutnya ya yang akhirnya mengalahkan K-pop. Atta Halilintar mungkin ada juga nanti mungkin YouTuber ya yang lebih hebat daripada Atta Halilintar. Ya. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada kaitan mereka dengan kita. Paham tuh? Oke. Kita lanjut. Nah, nih, tapi kerennya kebanyakan sementara. Ya. Sedangkan orang punya adab, nah ini lagi kaitannya. Orang punya adab, dia punya kunci akses kemana saja. Halo, paham maksudnya? Kunci akses itu apa maksudnya? Hah? Kunci rumah, kunci serbaguna, kunci Inggris. Enggak, lalu kunci akses itu apa? Hah? Dimanapun dia berada, dimanapun dia cari pekerjaan, orang pasti menerimanya. Paham tuh? Ustadz cerita sedikit, boleh? Ustadz ngajar di SMK. Halo? Ustadz ngajar di SMK. Kelas 12, siswa Ustadz tuh magang. Tahu magang? Kerja. Dalam belajar itu nak. Belajar sambil kerja. Di industri yang ada dimanapun. Ada yang sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke Batam. Ternyata benar. Adab adalah kunci akses. Anak-anak Ustadz yang memang punya adab. Anak Ustadz yang memang punya adab ternyata berhasil sampai magangnya. Berapa bulan magangnya Ustadz? 6 bulan. Tidak pernah diusir oleh ownernya. Tahu owner? Tapi yang nggak punya adab, 1 bulan aja udah didepak dari industrinya. Bapak, Ibu, mohon maaf, anak Bapak dan Ibu ini tidak bisa lagi kerja di sini. Kenapa? Nggak punya akhlak. Ketemu dengan orang yang besar. Halo, orang yang besar itu di hotel daripada siswa magang itu siapa nak? Siapa tuh? Manajernya, betul? Seniornya. Ketemu dengan orang paling besar, tidak santun. Kagadang-gadangan. Ada nggak nih akhlaknya sama anak Ustadz nih? Sifat yang kagadang-gadangan, ongeh ada nggak? Ada nggak? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, buang dari sekarang karena kelak Ananda sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yakin dan percayalah. Kakak, adik, ini nggak ada. Yang nggak ada nanti di Scott Jam. Bisa ulangi. Kakak, adik, kakak, ayah, ibu. Oke. Kita lanjut. Keren itu bukan yang berani lawan orang tua dan guru. Ada yang bangga loh. Kita lihat ya di media sosial, bangga lawan orang tua dan guru. Sebuah prestasi katanya. Itu bodoh atau goblok? Kedua-duanya. Paham? Ya, orang yang melawan orang tua dan guru itu apa? Bodoh dan goblok. Mau dibilang itu nak?
maka jangan melawan orang tua dan guru. Ya, kemarin baru viral ada seorang guru dikeroyok oleh siswanya. Betul nggak tuh perilakunya? Langsung ketika itu di daerahnya, industri manapun yang tamatan anak-anak dari SMK sana bertekad berkomitmen tidak akan menerima ia untuk kerja di situ. Rugi nggak tuh nak? Rugi. Ya, maka kita harus punya adab, punya akhlak. Nah, nih, tapi yang punya kontrol diri untuk tetap sopan meskipun lagi kesel. Siapa yang keren itu nak? Baca. Yang punya diri untuk meskipun lagi. Pernah nggak kesel sama orang tuanya? Nggak pernah. Pernah nggak kesel dengan orang tuanya? Yang cewek pernah nggak kesel dengan orang tuanya? Pernah nggak? Kapan tuh kesel sama orang tuanya? Hah? Iya, kapan itu kesel sama orang tuanya? Lagi main HP, disuruh beli sesuatu ke warung. Lagi asik main apa namanya nak? Roblox. Disuruh sama orang tuanya, kesel nggak? Tapi anak yang keren pun lagi kesel, dia pendam. Kenapa dia pendam? Orang tuanya lagi butuh pertolongan. Pernah nggak kesel juga dengan gurunya? Pernah nggak? Kapan kesal dengan gurunya? Hah? Mangga? Sebutkan aja nggak apa-apa. Hah? Saat Kanyaria. Iyo. Tapi kalau guru Maria itu tando awak salah atau tando awak benar? Itu yang perlu disadari. Ustaz pakai laser. Ya, ketika marah dengan guru, ketika mari awak tadi, ingat orang yang keren dia tahan rasa kesalnya. Pastinya guru marah dengan kita karena kita juga yang salah. Betul? Oke, kita lanjut. Nih, sepotong ayat dalam surat Al-Isra ayat 23. Apa kata Allah? Sama-sama membacanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma huma fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Surat apa tadi nak? Al-Isra ayat 23. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Siapa maksudnya kena? Jangan menyembah selain Allah. Ada orang memujuk kita, nak, ini ada uang 1 juta, tapi kamu harus menyembah batang pohon. Mau? Yakin? 10 juta. Mau menyembah selain Tuhan, selain Allah? Enggak, alhamdulillah. Lanjut. Dan hendaklah berbuat baik kepada
ibu bapak. Jika salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, bacakan. Jika, cepat, kamu berdua bacakan tuh. Iya. Terus? Lanjut. Keduanya. Saya? Oke. Ada 3. Kalau orang tua kita sudah berusia lanjut, apa dia? Jangan pernah mengatakan perkataan ini yang kata tadi, lagi main game, nak balian sabanta kalapau minyak goreng lah. Amak kok. Nggak boleh. Tapi apa yang lanjut kita kerjakan? Iyo, mak. Paham? Setelahnya, jangan mengatakan kepada keduanya, jangan membentak keduanya. Nggak boleh membentak kedua orang tua. Kemarin baru Ustaz lihat viral. Halo. Kemarin baru viral, seorang anak minta motor sama orang tuanya. Tapi orang tuanya nggak punya uang. Apa yang dia lakukan, nak? Dia tendang ibunya. Dia apa? Dia tendang ibunya. Sepakat nggak dengan sikap anak yang seperti itu? Kenapa nggak sepakat? Kenapa nggak sepakat? Anak kurang ajar. Nggak kasih lama ibunya itu dah. Kalau ibunya tidak memaafkan. Lanjut. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nih. Ngomong sama orang tua bahasanya harus santun. Kita lapar. Halo, praktek yuk, praktek. Kalau kita lapar pengen minta nasi sama orang tua, apa bahasa kita? Kamu mau tidur di rumah aja, saya suruh. Ya. Kita lapar, mau minta makan sama ibu, gimana cara ngomongnya? Ustaz tanyakan lagi. Kalau awak minta nasi sama ama abah soa, minta nasi ma parwi minta parwi lampang. Ada enggak anak yang lebih kasar daripada itu? Ma nasi denko. Ya ada kayak gitu. Ada anak. Ustaz ketemu sekali dengan seorang siswa SMA dia. Ustaz lagi kebetulan duduk di warung makan ketupat. Belum dikasih jajan sama ibunya. Datang ini anak ke tempat ibunya, katanya, ma belanja den. Anaknya tuh nak, anak-anakmu itu anak kurang ajar. Ndak lunak gigi daripada lidah. Awak memintaku anak lunak gigi daripada lidah. Itu ketemu loh nak. Sedih Ustaz melihatnya. Jangan ditiru di sini. Ya. Nih, ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Selanjutnya, mengapa harus menghormati? Mengapa harus menghormati? Lihat, kepada orang tua, kenapa? Karena orang tua membesarkan. Sebelum membesarkan itu orang tua nak. Kalau ibu manganya nak, ibu mengandung kita berapa bulan nak? 9 bulan. Kama ibu awak pai ketika itu. Pernah ibu mantaan awak dulu ke rumah nak, ibu kapai ke pasar. Amak tinggal anak di siko dulu. Aduh pernah mode itu ketika ibu mengandung? Nggak pernah. Kama ibu awak pai. Bare lo nak. Berat tuh.
Kamu main HP. Sini HP-nya. Sini HP-nya. Dan baru ketika kita dilahirkan dengan izin Allah, maka orang tua membesarkan kita. Sampai kapan? Kalau panjang lu umur orang tua, bahkan sampai awak meninggal lo. Membesarkan awak, bayangkan tenang. Awak punya adik tak? Susah ndak melihat adik awak tahu? Nakalnya susah ndak awak nak? Susah, model dulu orang tua dulu merawat awak. Berat nak tantangannya. Tapi alhamdulillah sampai kini gadang anak-anak Ustadz Salonya. Lah barau mau awak kini nak. Kelas berapa nih? 7. Berapa umurnya sekarang? 2 balik. Berarti ini 3 balik, itu 14. Maaf, 3 balik sampai balik 5 balik. Lama umurnya itu. Begitu orang tua membesarkan awak anak lama. Bahkan ada, maaf sekali lagi, sampai kita meninggal bila umur orang tua lebih panjang dari kita nak. Ya, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Itu orang tua. Kemarin baru viral. Seorang anak meninggal. Kenapa? Dianiaya oleh ibu tirinya. Yona, pengen tak kamu hidup tinggal bersama ibu tiri? Wabil khusus yang ibu tirinya tidak baik, mau? Kemarin baru nak meninggal. Kenapa? Disiksa oleh ibu tiri. Sedih kita. Padahal anak tadi bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, anak yang sukses. Tapi ketika dia bersama dengan orang yang salah, maka nyawa menjadi tantangannya. Paham nak? Kita lanjut. Memberikan dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai sepanjang hidup kita. Ini orang tua kita. Lalu kepada guru. Kenapa kita harus hormat kepada guru? Karena guru memberi ilmu dan membimbing kita melalui pendidikan. Ada enggak orang yang hebat sampai saat ini yang dia tidak pernah berguru? Ada enggak? Enggak ada. Semuanya bisa jadi orang hebat ketika dia mempunyai seorang guru. Ya, jangan sombong maka kepada guru. Gurulah yang bisa menjadikan kita lebih baik. Orang tua pernah mengajar awak di rumah? Pernah ada orang tua mengajar awak di rumah? Laina, tapi cepat bosan. Ya, pakak mah itu yang kadang-kadang kareh orang tuanya. Ndak lah payah, ama majan, ndak tu tarang, ndak tu dapet. Sampai bahkan kata orang tua demikian. Masih ingat di waktu daring dulu? Pernah? Daring sekolahnya? Nggak payah orang tua wak. Maka siapa yang tidak demikian? Bahasanya lemah lembut adalah guru. Padahal guru itu apa kaitannya Jawa? Orang tua waknya? Orang tua kedua. Betul. Beliau hanya orang tua kedua, tapi mampu mendidik kita dengan kasih sayang. Ini yang kita penting sekali, hargai guru-guru kita. Tadi sepanjang Ustadz dengar, heboh saja Ustadznya, guru-gurunya lah menasihati, tetap saja berisik. Tapi mudah-mudahan Ustadz doakan anak-anak Ustadz yang di sini semuanya anak SMP, semuanya kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Karakter, menghormati orang tua dan guru membentuk karakter yang baik dalam diri kita. Ini juga membantu menciptakan kepribadian yang positif di tengah masyarakat. Nah, kalau anaknya punya karakter yang baik, maka insya Allah masyarakat kelak akan menjadi masyarakat yang baik juga. Dan Ustaz lanjut ya. Adab kepada orang tua.
gimana adab kita kepada orang tua. Nih, poin-poinnya aja catat nak, nggak perlu pakai keterangannya. Ya, apa poinnya nih? Pertama, mendengarkan nasihat. Suka nggak orang tua menasihati kita nak? Suka. Kalau kamu apa biasanya yang dinasihati oleh orang tua? Apa kata orang tua? Apa kata orang tua biasanya? Apa kata orang tua biasanya? Apa kata orang tua biasanya nak? Deh Allah nah dona membantu satu kan dia aja sekadang surang. Apa biasanya kata orang tua? Nak rajin-rajin belajar yo. Ya nak. Nak makan deh nak bego sapi parui. Nak cari kawan-kawan yang elo. Kalau awak punya kawan elo, awak jadi elo. Kalau kawan awak buruk, awak jadi buruk. Lo parangnya. Lihat dong model orang tua menasihati awak nak. Alhamdulillah bersyukur kita nak punya orang tua yang menasehati kita. Yang kedua poinnya tadi berbicara sopan, ya seperti tadi Ustadz sampaikan, ya sopan lembut. Ini ya sangat sekali dirindukan oleh orang tua. Yang ketiga, bantu pekerjaan orang tua. Apa yang ketiga? Bantu pekerjaan orang tua. Yang cewek, Ustadz pengen tanya, jujur ya, yang ada membantu mama masak di rumah angkat tangan. Serius? Masak tuh? Masak kalu, masak air, iya. Jadi itu nak, jadi itu. Lah santiang Ustaz mah. Yang ada membantu mencuci pakaian di rumah. Alhamdulillah. Luar biasa. Anak Ustaznya laki-laki lain. Anak Ustaz laki-laki, awak biasa membantu orang tua manga. Aduh, mencuci piring. Alhamdulillah. Alai. Kalau awak apa? Nyapu rumah. Luar biasa. Kalau awak mencuci piring sama. Disiko apa kok? Apa nak? Coba. Ya Allah malu. Apa nak? Cuci piring. Kelas 9 kok apa yang dibantunya kok? Apa? Cuci piring saya. Pakaian saya mencuci. Awak belajar awak mencuci lena ayo. Kalau awak lah belajar mencuci pakaian usurang lah sama tuh membantu orang tua. Paham tuh? Lanjut. Berdoa dan berterima kasih. Ini penting. Berdoa dan berterima kasih. Ustaz pengen tanya. Apa doa untuk kedua orang tua? Alhamdulillah bisa ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa tuh? Kelas 9 yang saya Ustaz tanya, ada mau doakan orang tua? Lahi, apa bunyi doanya coba sama-sama? Artinya? Alhamdulillah ada mendoa? Ada. Berapa kali kita mendoa itu nak dalam sehari semalam? Berapa? 5 kali, betul? Tapi ada seorang ulama di Jawa mengatakan doa kalau baru 5 kali sehari semalam untuk orang tua masih sangat sedikit. Artinya apa? Jangan dikurang lagi baca doanya. Maka lebih baiknya apa? Ditambah baca doanya. Anak Ustaz ada sholat taraweh?
Sholat kita di sini berapa rakaat? Berapa rakaat? 4, 4, 3. Betul? Maka baiknya antara rokaat-rokaat tadi nak, sebelum kita berdiri ucapkan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambah di setiap momen apapun, tambah doa untuk kedua orang tua. Halo? Kelas 7. Hitungan ketiga, tertib. 1. Oke. Dan juga jangan lupa berterima kasih. Awak kalau pai ke sekolah, lay salam sama orang tua nak. Lay. Ba'a salam awak. Coba, Ustadz pengen kamu berdiri. Mau nggak? Mau? Nggak mau. Siapa yang mau berdiri? Siapa yang mau berdiri? Hah? Ada nggak yang mau berdiri sama Ustadz? Hah? Nggak, jangan nunjuk orang. Ada nggak yang mau berdiri sama Ustadz? Cara pamit kepada orang tua. Ada yang mau berdiri sama Ustadz? Nggak ada. Hah? Ada nggak? Ustadz maunya keinginan sendiri. Ada? Alhamdulillah, luar biasa. Gayanya bantu kayu. Itu Ustadz nih pakai muko. Oke. Sekarang banyak gayanya orang salaman sama orang tua. Ya, ketika salaman, mana yang benar? Yang gini, atau yang gini? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Nomor 3. Cium tangan orang tua, bukan di pipi. Ini gaya yang sekarang. Tadi salaman sama orang tua, cium tangan. Modeko? Itu dia. Aduh, salaman tadi. Baik. Setiap mau pergi, salam kepada kedua orang tua. Paham tuh? Oke, lanjut. Apalagi nih? Adab kepada guru lagi nak. Gimana adab kita kepada guru? Kalau sudah adab kepada orang tua, kepada guru lagi. Pertama, hormati guru. Ini penting. Yang pertama apa? Hormati guru. Apa maksudnya? Menghormati guru saat berbicara, menunjukkan perhatian dan rasa hormat terhadap ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Nih, ya. Kebanyakan santri-santri atau murid-murid ketika guru berbicara, dia ikut ngobrol. Berarti apa? Kurang hormatnya kepada guru. Ustadz pernah pesantren nak. Ustadz sedikit ya. Ustadz cerita sedikit. Ada dulu teman Ustadz, jangan kerjakan yang lain. Ada dulu teman Ustadz lagi ngaji kitab kita, duduk basimpuah, dalam duduk basimpuah tuh, mangana mau tenang, takalo. Nampak oleh guru Ustadz langsung. Apa kata guru Ustadz tuh? Jago. Sampai seperti itu kan. Kenapa tidur? Kata beliau apa? Kata teman Ustadz tuh, ngantuk buya. Yuk mana ngantuk? Iyo buya. Jam berapa lalu malam? Talambe buya. Karena mengulang kitab tafsir.
karena mengulang kitab tafsir. Kata Buya, kalau memang seperti itu, Buya maafkan. Tapi kalau karena merasa lebih hebat, hati-hati. Berarti punya sifat Ketika sombong itu ada dalam dada, yakin dan percaya, ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hati-hati. Ananda masih SMP, tapi tetap harus hati-hati. Pindah siko. Satu. Pindah kembali. Ustadz bilang satu. 1,5. Pindah kamu siko. Tadi Pak. Tadi Pak beri sana. Tuh. Pindah siko. Ibu kok. Siko. Lurus. Oh yang Siko. Dah. Jangan pandang Ustadz marah-marah ini karena benci ya nak ya. Tapi kenapa nih? Sayang. Jangan pandang Ustadz marah ini karena benci, tapi karena sayang. Ananda masih kecil, harus jaga adabnya. Bisa? Oke. Yang kedua, ucapkan terima kasih. Nah, pernah nggak sih ketika guru mau keluar dari kelas, kamu mengucapkan terima kasih kepada gurumu? Angkat tangan kalau yang pernah. Alhamdulillah. Teruskan itu. Nggak banyak sekarang ini siswa ketika kita keluar dari ruang kelas, dia mengucapkan terima kasih. Sangat sedikit sekali. Adab kepada guru, maka ucapkan terima kasih ketika guru keluar dari kelas kita. Kenapa? Karena guru kita telah memberi ilmu yang terbaik buat kita. Nah, paham tuh nak? Lanjut. Yang ketiga, tidak mengganggu. Iyalah. Allah kali 9 kali 7 hal lah. Coba duduk elok. Tidak mengganggu. Ustadz lagi kasih materi, guru lagi kasih materi, tidak jujur, kalau ada guru kita kasih materi, kemudian kita meribut, orang lain terganggu nggak? Iya, ini kita zalim kita sebenarnya nak. Kenapa kita zalim? Kita ngambil hak orang lain loh, orang lain yang pengen benar-benar ingin belajar. Ya, maka jangan jadi zalim kepada teman-temannya. Jangan zalim apalagi kepada gurunya. Paham tuh? Lanjut. Yang keempat, mengikuti aturan. Apa yang keempat? Mengikuti aturan. Apa aturan dari guru? Pakaian harus rapi, rambutnya pendek. Apalagi tugasnya dibuat dan lengkap. Tuh, mengikuti aturan. Ini adab kita kepada adab kepada guru. Kita lanjut. Contoh adab sehari-hari. Di sini Ustadz pengen melihatkan sebuah video nak. Boleh video nggak? Ya, video adab kepada orang tua.
Coba suaranya silenkan. Silenkan suaranya, Nak. Biar kita sama-sama mendengar ya. Tidak ada lagi suaranya, Nak ya. Suaranya Tahna. Siap. Emang tuh. Dia ampun, ampun nah. Baik.
Ya, karena suaranya kurang bagus. Tapi yang bisa kita petik dari video tadi apa, Nak? Apa? Apa? Yang bisa kita petik dari video tadi apa? Besar jasa orang tua kepada kita. Maka bagaimana kita untuk bisa membalasnya? Adalah dengan menghormati kedua orang tua. Bertekadlah, Nak. Halo. Halo. Bertekadlah, Nak. Untuk apa bertekad? Membahagiakan kedua orang tua kita. Ikuti kata Ustaz. Saya. Ikuti kata Ustaz. Saya. Insya Allah konsisten membahagiakan orang tua saya. Kabulkanlah ya Allah komitmen saya. Amin. Kita lanjut. Manfaat menghormati, untuk menghormati orang tua dan guru. Apa yang terjadi? Hubungan harmonis. Apa tuh hubungan harmonis? Baik-baik aja. Rasanya rumah itu, kata Rasulullah, seperti kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku layaknya surga bagiku. Yang kedua, mendapatkan restu. Perlu nggak restu orang tua? Apa kata Nabi? Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Apa artinya? Ridha Allah terletak kepada reda kedua orang tua. Marahnya Allah, kamu duduk 5. Kok kalian 7? Kok pengen naik, capek naik kalian? Ulang balik. Ridha Allah terletak pada reda kedua orang tua. Marahnya Allah terletak pada marahnya kedua orang tua. Apalagi tadi tuh? Bimbingan baik. Nah, maka kita akan mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tua dan guru. Lanjut. Halo Ustaz. Halo. Ini siapa nih? Awak. Lah tua awak ya? Lah tua. Iya awak. Indah. Jangan cenawak tadi. Siapa nih? Syekh Muhammad Sultan Muhammad Al-Fatih dan Syekh Ahmad Samsudin. Apa nih? Mau nggak Ustaz cerita lagi? Mau nggak Ustaz cerita lagi? Dengarkan Ustaz cerita ya. Sultan Muhammad Al-Fatih ini, Nak, ya seorang raja ketika itu. Hanya satu-satunya seorang raja yang bisa menembus dinding Bizantium. 800 tahun lamanya tidak bisa menyentuh Bizantium, tapi oleh Sultan Muhammad Fatih bisa. Kelas 7. Ternyata, Nak, Sultan Muhammad Al-Fatih ini di waktu kecil, halo, Ustaz ini orang paling cemburu, Nak. Cemburu Ustaz kalau diduakan. Yang cewek pencemburu juga nggak? Pencemburu juga nggak? Ini kenapa nih? Ini kenapa nih? Aduh. Dengarkan Ustaz. Di waktu kecil, Muhammad Al-Fatih kecil itu diserahkan kepada gurunya Syekh Asamsuddin. Tahu nggak? Ketika mau diserahkan komitmen Syekh Asamsuddin ini kepada orang tua Syekh Muhammad Al-Fatih, apa katanya? Tuan pengen menyerahkan anak Tuan kepada saya, kata Syekh. Iya, untuk kamu didik. Benar-benar Tuan, benar. Apapun yang saya lakukan, Tuan siap menerima kondisi nanti dari anaknya, siap.
Maka langsung ketika itu dilacui Sultan Muhammad Al-Fatih Mina. Padahal nggak ada salah sedikit pun. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi besar, dewasa, dan menjadi seorang raja. Ketemu lagi nih dengan Syekh Asamsuddin. Apa pertanyaan Syekh Muhammad Fatih ini kepada Syekh Asamsuddin? Kata Sultan, guruku, kenapa dulu saya tidak pernah berbuat salah, kamu lacui saya? Itu bahasa Indomie mana? Saya tidak pernah salah, kenapa kamu pukul saya? Apa jawaban Sultan? Apa jawaban Syekh Asamsuddin? Apa jawabannya? Saya tahu engkau nanti akan menjadi seorang raja. Sakit nggak dipukul? Sakit. Sakit, kata Sultan. Itulah yang saya titipkan kepadamu. Jangan mudah memukul orang lain bila dia tidak mempunyai kesalahan. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menerima dan dia menjadi orang yang sukses. Halo? Halo? Ini satu lagi. Apa yang kita lihat, Ina? Seorang anak bersimpuh di depan orang tuanya. Halo? 5 menit terakhir. Ustadz pengen Ananda diam. 1. 5 menit terakhir. Ustadz pengen Ananda diam. Bisa? 1, 1,5. Tolong diam. Tolong diam. 2. Ustadz minta 5 menit diam. Habis itu Ustadz selesai. Bisa? Ananda, ada sebuah kisah nyata di Indonesia. Seorang profesor akan wisuda. Ketika dia mau wisuda, malah profesor ini menarik ibunya ke podium. Ketika beliau menarik ibunya di podium, dia tidak berpidato. Apa yang dilakukan? Dia bersimpuh di depan ibunya. Ngapain? Buka sepatu ibunya. Sudah dibuka, nyoba basuh kaki ibunya. Apa kata profesor tadi? Inilah kaki. Inilah kaki yang dengannya saya bisa sampai saat ini menjadi seorang profesor. Bukan gelar saya sebenarnya profesor ini, tapi gelar buat ibu saya. Ananda, begitu hebatnya seorang profesor tadi menghormati ibunya. Maka pantas ada lagunya. Ibu, kaulah wanita mulia, derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, membesar. Luar biasa perjuangan ibu kepada kita. Halo? Maka Ananda, nanti sepulang di rumah, terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada kalau orang tua kita yang sudah meninggal, datangi kuburannya. Bila ada waktu, doakan ibunya. Paham tuh? Baik. Hormati orang tua dan gurumu karena mereka adalah kunci suksesmu. Oke, Ananda terakhir. Ustadz punya 3 hadiah kuis ya. Ada yang mau? Tapi ini beda. Ustadz mau yang dapat 3 ini adalah dia yang mau bertanya kepada Ustadz terkait dengan materi kita. Silakan. Satu orang pertama siapa? Bertanya kepada Ustadz, bukan Ustadz ngasih pertanyaan. Siapa? Oke. Nih. Ya. Siap-siap nanti yang perempuan. Silakan sebutkan nama dan kelas, apa pertanyaannya.
Pertanyaan saya, apakah kita berbakti kepada ibu tiri sama pahalanya berbakti dengan ibu kandung? Luar biasa nggak pertanyaannya? Sini dulu nak. Berbakti kepada ibu tiri apakah sama dengan berbakti kepada ibu kandung? Sama. Ibu tiri kita adalah ibu kita. Kenapa? Karena beliau adalah pendamping hidup dari ayah kita. Sampai kapanpun juga kita juga tidak boleh berhubungan dengannya dalam makna menikah dengannya. Ya, itu ibu tiri kita. Wajib juga kita muliakan selayaknya ibu kandung kita sendiri nak. Meskipun maaf mungkin ada kayak tadi apa? Ibu tiri menganiaya anak tirinya sampai innalillah wa inna ilaihi rajiun. Paham tuh? Luar biasa. Selamat nak. Ya. Selamat dong. Oke. Pertanyaan kedua untuk yang wanita. Siapa yang mau bertanya sama Ustaz? Nggak ada. Satu orang aja. Satu setengah. Oke, sini nak sayang. Ya, siapa nih? Ya. Sebentar ya. Nak bujang. Halo. Oke, silakan perkenalkan diri. Nama saya Berat Ayu. Pakai mic. Perkenalkan nama saya Berat Ayu. Kalau misalnya orang tua nggak ada, Kalau nggak ada, orang tua kita di surga, sama siapa kita berbakti? Bagus. Halo, luar biasa pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kalau orang tua awak kadunya ndak ado, sama siapa awak berbakti? Maka Ustaz tanya, kalau orang tuanya nggak ada, kita tinggal sama siapa? Sama nenek. Maka kepada nenek itu kita berbakti. Satu. Yang kedua, kita harus tetap berbuat baik kepada teman orang tua kita. Itu. Berbuat baiklah kepada orang yang mengasuh kita. Itu sama halnya dengan kita telah berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Luar biasa. Selamat nak sayang ya. Oke. Ustaz pengen kasih nih ke kelas 9. Ada nggak? Ustaz pengen kasih ke kelas 9. Serius? Oke, sini. Ya, sebutkan nama dan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farzali Muhammad dari kelas 9. Ya. Nah, itu ketika kedua orang tua kita meninggal, terus kita diadopsi, apakah pahala orang yang mengadopsi kita itu setara dengan pahala yang orang tua? Masya Allah. Jangan kemana-mana dulu. Orang tua kita meninggal, kemudian kita diadopsi. Artinya kita punya ibu angkat. Punya ibu angkat. Apakah pahala ibu angkat itu sama dengan pahala orang tua? Ananda, siapapun yang berbuat baik, maka kebaikan untuknya. In ahsantum, ahsantum. Siapa yang berbuat baik, jika kamu berbuat baik, maka kebaikan untuk kamu. Maka luar biasanya bagi orang yang mau mengangkat anak yang tidak punya lagi ayah dan ibu, kemudian dibesarkan, maka pahalanya insya Allah akan sama dengan pahala orang tua yang membesarkan seorang anak. Luar biasa pertanyaannya. Ingat, ya, setiap apapun kebaikan bagi kita seorang muslim pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin
khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan sebuah kebaikan, maka nanti kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Meskipun kebaikan itu hanya sebesar biji zarah. Sebaliknya, kejahatan yang kita berikan kepada orang lain, maka juga akan dibalas oleh Allah. Meskipun kejahatan itu sebesar biji zarah. Luar biasa. Buat Ananda, silakan. Selamat nak ya. Oke. Baik Ananda. Halo. Terakhir. Ayah. Belum semuanya. Ayah. Ini terakhir nak, benar terakhir. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Kakak. Adik. Kakak. Ayah. Ibu. Terakhir. Mohon 1 menit. Nah, jadi Bang Ustadz minta coba 1 menit aja. Kelas 7. Kelas 7. Astagfirullahaladzim. 1 menit aja nak. 1 menit aja. Nah, jadi orang berprestasi itu banyak saingannya. Jadi orang berprestasi itu banyak saingannya. Tapi jadi orang berakhlak, beradab kepada orang tua dan guru itu langka. Jadilah yang langka. Semoga Allah meridhoi kita. Demikian, mohon maaf Ustadz kalau banyak tadi mungkin marah-marah, tapi ingat marahnya Ustadz karena sayang kepada Nanda. Semoga Nanda sukses dunia dan akhirat sampai cita-citanya. Amin ya robbal alamin. Demikian saja yang dapat Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.